Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku doakan teman-teman yang nonton YouTube channel aku kali ini sehat selalu, bahagia selalu, dan selalu diberkahi Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Belajar akuntansi yuk, cara mudah mengerjakan jurnal umum. Sebelum dimulai, di subscribe dulu yuk. Terima kasih. Karena minggu lalu kan udah bahas tentang analisis akun ya. Hari ini kita akan belajar tentang jurnal. Jadi udah ada gambaran tentang jurnal dan sekarang kita langsung latihan aja yuk. Dan sebelum dimulai jangan lupa di subscribe dulu ya. Ayo kita masuk ke dalam materi. Teman-teman, kali ini kita akan membahas tadi kasusnya. Tapi sebelum aku bahas, pastikan teman-teman di sini udah nonton materi tentang menganalisis transaksi. Ini ya, linknya ada di atas di pojok sebelah kiri atas, bisa langsung diklik dulu kalau belum nonton. Karena di situ aku udah ngasih metode jari, di mana kita bisa dengan mudah nih menempatkan mana yang masuk kategori aset, utang, modal, pendapatan dan beban, dan juga gimana caranya kita tahu penempatan debit dan kreditnya. Oke, kita langsung aja di studi kasus ini di PT Belajar Akuntansi yuk. Di sini dia memiliki owner bernama Dea, didirikan bulan Januari tahun 2020. Nah, berikut transaksi-transaksinya. Tanggal 3 Januari pertama, disetorkan modal awal berupa uang tunai sebesar 5 juta rupiah dan perlengkapan senilai 500 ribu rupiah. Nah, kalau di sini kita lihat ya, pertama yang bertambah ini asetnya, yaitu kas dan perlengkapan dan juga modal bertambah sebesar 5 juta 500 ribu rupiah. Nah, gimana sih pencatatannya? Pertama, kas dan perlengkapan. Nah, ketika kas dan perlengkapan masuk kategori aset. Ketika aset berarti dia ada di jempol. Ketika jempol bertambah dia di debit, gitu ya. Yang kedua adalah modal. Modal masuk di kategori jari tengah. Nah, jari tengah ini ketika bertambah di kredit. Nah, untuk penomoran refnya, penomoran ref silakan kalian nomorkan, misalnya kas itu nomor 1 ya, karena jempol nomor 1. Nah, kalian urutkan aja. Pertama 1.1, selanjutnya 1.2, 1.3. Nah, modal pertama 3.1. Jadi jurnalnya kas perlengkapan pada modal. Nominalnya itu ya. Kita lanjut lagi. Tanggal 4, dibeli secara tunai perlengkapan bengkel seharga Rp250.000. Jadi kita lihat, kita analisis dulu, kita lihat ketika kita beli perlengkapan, perlengkapan ini masih masuk dalam kategori aset. Karena ketika dibeli, uangnya tuh nggak habis, uangnya itu berubah menjadi barang. Tapi perlengkapan itu adalah barang yang jangka waktu habisnya itu kurang dari 1 bulan. Jadi dibeli perlengkapan secara tunai, berarti cash kita berkurang dong. Nah, ketika perlengkapan bertambah, jempol berarti debit. Ketika kas berkurang, jempol berarti kredit. Jadi jurnalnya adalah kas di kredit dan juga perlengkapan di debit. Jadi perlengkapan di debit senilai 250.000 dan juga kas di kredit senilai 250.000. Kayak gini ya jurnalnya. Nah, refnya lagi, refnya itu harus sama ya. Misalnya tadi kalian sudah memberikan nomor 1.1 kas dan juga perlengkapan 1.2, maka di sini juga harus sama, kasnya 1.1, perlengkapan 1.2. Nah, untuk apa sih ref ini? Ref ini memudahkan kita untuk nanti memindahkan ke dalam buku besar. Jadi pada saat kita mengklasifikasikannya, kita menggunakan bantuan dari ref. Sampai sini paham ya? Kalau udah paham, kita langsung masuk ke tanggal berikutnya. Tanggal 5,
dibeli secara kredit dari toko Jaya peralatan bengkel seharga 750.000. Nah, jadi kita analisis dulu nih. Peralatan itu masuk dalam kategori aset karena peralatan ini dia tuh berupa barang dan dia tuh nggak habis. Jadi meskipun uang kita habis tapi dia diganti barang. Contoh peralatan itu dia itu nggak habis dalam waktu 1 bulan ya, dia lebih dari 1 bulan. Misalnya laptop, printer, dan lain-lainnya gitu ya. Nah, peralatan karena dia jempol masuk kategori aset ketika bertambah di debit. Lagi-lagi dibelinya secara kredit nih. Kalau beli secara kredit berarti hutang dong, dia masuk di jari telunjuk. Nah, si utang ini kalau bertambah dia di kredit. Nah, utangnya bertambah nih si telunjuk, utangnya bertambah senilai 750, berarti utangnya bertambah di kredit, peralatannya bertambah di debit, maka jurnalnya kayak gini. Nah, gimana sih caranya kita menentukan si nomor refnya ini? Nah, kita lihat dulu nih utang. Yang peralatan gampang ya, tinggal ngelanjutin tadi 1.3. Nah, si utang ini kita lihat dia jari telunjuk, berarti angka 2. Nah, karena utang ini utang pertama ya, akun utang pertama yang kita keluarkan, kita tulis 2.1. Jadi gitu ya, gampang banget. Yang penting kalian hafal ya, yang kemarin aku bilang hafal jempol dan kelingking ketika bertambah di debit, ketika berkurang di kredit, dan sebaliknya. Yang lainnya ketika bertambah di kredit, berkurang di debit. Jadi mudah banget nih untuk melanjutin soal-soal berikutnya. Yuk. Oke, tanggal 8 diterima tunai pendapatan bengkel atas jasa bimbingan sebesar 500.000. Nah, di sini kan kita bimbingan ya, bimbingan seharga 500.000, otomatis si perusahaannya tuh dapat pendapatan. Nah, pendapatan pertama ketika dapat pendapatan berarti uangnya tuh bertambah. Nah, uang bertambah di angka jempol. Nah, jempol bertambah di debit. Nah, selanjutnya pendapatan. Pendapatan itu adalah jari manis tadi tuh yang manis-manis. Nah, pendapatan ketika bertambah di selain ini ya, selain aset dan hutang bertambah di, ayo di mana? Udah inget? Bertambah di kredit. Oke ya. Jadi si kas bertambah di debit dan juga pendapatan bertambah di kredit senilai 500.000. Nah, gimana sih penomorannya? Lagi-lagi sama ya penomorannya. Untuk pendapatan kita hitungnya dari jempol 1, 2, 3, 4. Maka dia ada di jari manis urut keempat, berarti nomornya adalah 4. Nah, jadi kita bisa mulai nih dari 4.1. Jadi pencatatannya kayak gini ya. Kas pada pendapatan, refnya 1.1 pada 4.1, di debit bertambah 500.000 dan kredit 500.000. Dan jangan pernah lupa ya, kalau misalnya jurnal, sisi debit dan kredit harus sama. Jadi ketika kalian menjurnal dan sisinya masih berbeda, itu berarti jurnal kalian masih salah. Jadi jangan lupa dan jangan sampai salah. Dan sebelum kita lanjut lagi materinya, di subscribe dulu ya. Oke, ayo kita lanjut lagi. Masuk ke tanggal berikutnya, tanggal 10. Dibayar beban iklan pada harian Kompas sebesar Rp50.000. Nah, ini nih beban iklan. Beban iklan berarti masuk ke kategori kelingking. Jadi beban ya. Kita punya beban 50.000. Oke, yang tadi aku bilang ketika kas dan beban bertambah di debit, dan yang lainnya ketika bertambah di kredit. Nah, sini nih yang bertambah nih si beban. Bebannya bertambah 50.000. Nah, kalau kita bayar, selanjutnya kalau kita bayar, maka kasnya berkurang dong. Nah, si kas ini berkurang di kredit. Jadi, jurnalnya yang akan kita buat adalah beban pada kas. Nah, untuk penomorannya, karena beban itu angkanya 5 ya, jadi kayak gini nih. Beban iklan
5.1 kepada kas 1.1 sebesar Rp50.000. Dan di sini pastikan ya, yang kalian harus ingat lagi, aku ingetin berkali-kali biar kalian gak lupa. Jadi teman-teman inget nih, gampang banget, cuman aset dan beban ketika bertambah di debit, ketika berkurang di kredit. Oke, kalau sudah hafal itu, otomatis yang lain pengikut. Dan untuk penomoran ref dimulai kalau misalnya beban di angka 5, berarti 5.1 karena yang pertama ya, pada debit sebesar Rp50.000. Jadi gampang banget nih, tanggal 10 Januari kita langsung lanjut aja tanpa berlama-lama, tanpa menunggu-nunggu di tanggal selanjutnya. Oke, untuk transaksi selanjutnya. Oke, tanggal 12 dibeli secara tunai perlengkapan bengkel seharga Rp200.000. Nah, ini udah ada nih di sebelumnya, gimana coba inget-inget lagi gimana cara jurnalnya. Gimana? Perlengkapan pada kas, ya benar ya. Jadi perlengkapannya, pertama perlengkapannya bertambah seharga Rp200.000. Perlengkapan itu masuk kategori aset dan juga dibelinya secara tunai sebesar Rp200.000. Jadi jurnalnya yang akan kita buat ini jurnal di kategori aset. Jadi angkanya refnya itu pasti 1.1, 1.2 ya. Itu jangan lupa, dan juga jangan lupa lagi jumlah debit dan kredit harus sama. Nah, jurnalnya ini kayak gini nih. Perlengkapan pada kas refnya 1.2 pada 1.1 di debit Rp200.000, di kredit Rp200.000. Di sini teman-teman bisa lihat ya, jumlah dan debit dan kredit tidak pernah berbeda. Jadi intinya gini deh, kalau kalian bilang jurnal itu sulit, berarti kalian tuh belum ini, apa ya namanya? Belum harus yang ini loh, teliti, belum teliti. Ya Allah, mau ngomong teliti aja susah banget ya. Oke, teman-teman sini tuh belum teliti. Jadi teman-teman tuh yang penting teliti, mau ngerjain serius udah. Kalian udah bisa masuk jurusan akuntansi. Kalian udah bisa menjadi ahli keuangan, paling nggak ahli keuangan diri sendiri, keluarga, atau rumah tangga. Ya pokoknya ahli lah ya. Oke, nggak lama-lama lagi, kita lanjut lagi di nomor berikutnya. Di nomor berikutnya di tanggal, setelah tanggal 12 ada tanggal 15. Oke, tanggal 15 dibayar utang pada Toko Jaya untuk pembelian tertanggal 5 Januari lalu. Kita lihat 5 Januari lalu kita ada utang 750.000, tapi kita mau bayar 400.000 dulu gitu ya. Nah kayak gini berarti kita ada utangnya dibayar, jadi utangnya berkurang. Utang berkurang di mana ya? Di debit, bener banget, utang berkurang di debit. Dan juga di sini kita bayar otomatis cash kita berkurang. Jadi jumlah kas dan jumlah utang berkurang sebesar Rp400.000. Nah, utang di kategori 2 dan cash di kategori 1, maka jurnalnya kayak gini nih. Ya benar, jurnalnya utang pada kas refnya 2.1, kas 1.1 di debit 400.000 dan di kredit 400.000 di tanggal 15 Januari. Nah, di sini kan nanti bakal ada selisihnya tuh. Nanti selisihnya, kalau misalnya teman-teman ingat jurnal yang tadi udah tahu dong selisihnya, tapi kalau nggak ingat nanti ada di buku besar. Jadi setelah materi ini, di minggu depan nih aku bakal ngupload materi buku besar. Jadi lagi-lagi jangan lupa di subscribe dulu ya. Baru kita lanjut lagi ke materinya. Aku yakin deh teman-teman dengan melihat visual ini dan mendengar ini ya, mendengar suara dan juga melihat visual gambar aja udah yakin deh pasti ngerti kok. Semudah itu sih akuntansi, nggak ribet, nggak yang susah gitu. Yang bilang susah, coba kasih tahu susahnya di mana coba, ya kan? Gampang. Lanjut lagi tanggal 17.
diterima tunai pendapatan bengkel sebesar Rp400.000 dan yang akan diterima kemudian sebesar Rp250.000. Jadi kita analisis dulu nih, pendapatan bengkelnya yang mau diterima Rp400.000 dan kemudian Rp250. Berarti total pendapatan bengkel ini berapa yang harus kita analisis? Jadi berapa? 400 ditambah 250 sebesar 650.000. Nah, si pendapatannya yang kita terima sekarang 400.000, berarti udah jelas ya, cashnya bertambah 400.000 dan diterima kemudian, otomatis kita memberikan utang kepada orang, namanya piutang. Piutang masih kategori aset, bertambah juga nih 250.000. Jadi jurnalnya kayak gini nih. Kas, piutang, pendapatan. Jadi kas dan piutang bertambah karena dia kategori aset. Jadi bertambahnya di angka 1.1 piutang dia ngelanjutin ya. Tadi setelah perlengkapan dan peralatan lanjut piutang jadi 1.4, di debit 400 dan 250, otomatis pendapatannya adalah Rp650.000. Lihat ya teman-teman, meskipun dia ada 3 akun, akunnya tidak balance ya, 2 dan 1, tapi nominalnya harus tetap balance. Kayak gitu ya. Oke, nggak lama-lama langsung kita lanjutin lagi. Tanggal 19 dibayar rekening listrik dan air seharga Rp30.000. Nah, kalau dibayarnya si rekening listrik dan air ya, ini kan gini, kita punya beban listrik dan air yang harus kita bayar, jadi bebannya bertambah. Dan juga ketika kita bayar, lagi-lagi uang kita berkurang dong, jadi kasnya berkurang. Nah, si beban listrik tadi kita udah ngeluarin beban ya di angka 5 ya. Jadi ini 5 titik berapa? Berapa ayo? Dan juga kas tadi berapa ayo, refnya udah kita ulang-ulang terus. Jadi 1.1. Jadi jurnalnya kayak gini nih teman-teman. Jangan lupa ya. Jadi wajib banget sih diinget kalau misalnya nomor akunnya ya, harus banget diinget sih, soalnya mudah. Beban listrik dan air di angka 5.2 kepada kas 1.1. Di debitnya Rp30.000 dan di kreditnya Rp30.000. Jadi nggak susah ya. Bener nggak sih, nggak susah? Iya kan? Gampang kan? Baru nyadar ya kalau gampang. Oke, lanjut lagi di tanggal 22. Dia mengambil uang dari kas perusahaan untuk kepentingan pribadi sebesar Rp400.000. Nah, ketika kita membicarakan kepentingan pribadi ini, dia nggak masuk ke dalam beban, tapi dia langsung mempengaruhi di modal. Jadi akunnya akan kita sandingkan di tengah di akun modal, karena si pemilik ini mengambil uang untuk keperluan pribadinya, bukan keperluan membangun perusahaannya. Seperti itu ya. Jadi nanti kita menggunakan satu akun baru yang bernama Prefer. Prefer itu adalah pengambilan uang untuk kepentingan pribadi si ownernya. Seperti itu ya. Nah, karena kita mengambil uang, otomatis cashnya berkurang. Jadi jurnalnya ini kayak gini ya. Prefer sebesar Rp400.000 di debit dan juga kas sebesar Rp400.000 di kredit, gitu ya. Nggak susah, dan langsung aja kita lanjut. Bisa teman-teman lihat ya, khusus untuk Prefer ini perlakuannya kita sama kayak beban, tapi tidak kita kelompokkan dengan beban karena ini keperluan pribadi. Jadi untuk membedakan ya, jangan sampai ketika kita masukkan ke beban dianggap beban si perusahaannya besar, padahal yang dikeluarkan itu adalah si keperluan pribadi. Makanya perlu dipisah di sini. Jadi makanya kita menggunakan nomor 3 gitu ya. Jadi ada juga sih yang menggunakan nomornya tuh ditambah lagi, jadi bukan 1, 2, 3, 4, 5 tapi bisa sampai 6
Tapi di sini karena kita menggunakan 5 nomor, jadi kita bisa masukkan di angka 3. Jadi prefer pada kas sebesar 400.000. Gampang ya? Gampang gak sih? Gampang banget ya. Kalau yang susah, yang sulit boleh deh komen. Jadi kalian bisa ceritain kenapa sih sulit gitu ya. Yang sulit bagian apa? Dan aku udah banyak mendengar sih teman-teman banyak yang chat minta materi ini itu. Aku rangkum dan bakal aku upload step by stepnya. Jadi ditunggu aja. Dan untuk mendukung YouTube channel aku biar aku tetap semangat uploadnya, jangan lupa di like, komen, dan share postingan aku. Ya, iya, boleh. Oke, kita langsung lanjut aja. Lanjut lagi, boleh? Lanjut lagi. Bentar lagi, udah 20 menit ya, nggak sadar, udah lama banget. Bentar lagi kok, beberapa transaksi. Tanggal 24, diterima uang tunai dari langganan kredit sebesar 150.000. Jadi sini kita bisa lihat ya, kita menerima uang dari langganan kredit. Kita analisis dulu nih pertanyaannya. Langganan kredit berarti orang yang kita beri utang. Terus kita menerima uang, berarti si orang itu bayar utang dong. Nah, ketika dia bayar utang, maka ada 2 akun nih yang berpengaruh. Pertama adalah kas bertambah. Yang kedua adalah utangnya, utang si orangnya berkurang. Berarti piutang kita kan memberikan utang ya, piutang kita berkurang gitu ya. Karena si orangnya bayar, orangnya mengakui utang. Kalau kita mengakui sebagai piutang karena kita yang memberikan piutang. Jadi jurnalnya adalah kas pada piutang. Nih gambarnya ya. Kas di angka 1.1 dan piutang di angka 1.4 sebesar 150.000. Jadi kasnya angka 1.1, debit 150.000. Kreditnya juga harus sama 150.000. Jadi jangan pernah lupa ya antara utang dan piutang. Misalnya bingung nih utang piutang. Utang itu di neraca di sisi kiri. Jadi dia masuk ke aset. Aset kita punya uang. Kalau aset itu berarti harta benda kita. Jadi ketika orang berhutang, kita kasih uang, berarti itu masih termasuk harta benda kita, tapi kita pinjamkan ke orang. Seperti itu ya. Dan itu harus tetap dicatat teman-teman. Sesuai surat Al-Baqarah. Jangan lupa melakukan pencatatan utang dan piutang. Dan sekarang ada loh di laporan keuangan kita. Insya Allah sekali ya. Islam. Kita langsung lanjut lagi. Di tanggal 28 dibayar upah pegawai sebesar 200.000. Upah pegawai dibayar. Berarti kita ada beban upah. Beban apa? Gaji. Jadi kita membayar beban gaji sebesar 200.000. Nah, kita bayar, otomatis si uang kita berkurang. Nah, uang kita berkurang cash. Jadi beban bertambah di debit, cash berkurang di kredit, gitu ya. Gampang banget sih. Nah, jurnalnya kayak gini. Beban gaji pada kas di 5.3, kasnya 1.1, di debit 200.000 dan kredit 200.000. Jangan lupa ya, debit kredit harus sama. Dan sebelum selesai, silakan di subscribe dulu ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini soal terakhir kita. Nah, setelah soal ini aku bakal ngasih materi buku besar. Jadi jangan lupa di subscribe dan dibunyikan loncengnya. Jadi ketika buku besarnya terupload, kalian bisa langsung mempelajarinya. Jadi pas di sekolah, di SMK, pas di kuliah nggak perlu bingung lagi, kalian udah hafal. Biasanya kalau ngejelasin rada-rada bingung, ini ada metode baru yang mudah gitu ya. Diterima per kas pendapatan bengkel 200.000. Udah sama kayak tadi ya. Jadi kas pada pendapatan. Kasnya bertambah di debit, pendapatannya bertambah di kredit. Jadi jurnalnya gini nih. Kas pada pendapatan Rp200.000. Nah, sebelum aku tutup teman-teman, pastikan kalian nonton step by step, jadi kalian gak bingung dan kalian ngikutin dari awal, jadi kalian ngerti prosesnya. Dan aku bakal nge-upload secara kontinu semua materi terkait akuntansi.
Jadi teman-teman jangan lupa di subscribe dulu, di komen, dan dibunyikan loncengnya. Ini spesial banget sih buat kalian. Oke, see you my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.